warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Puspasegarhani dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 2. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal dan pembahasannya untuk persiapan UTBK di tahun 2023 ini. Pertama, saya memberikan soal tentang presentase penduduk. Jadi di sini dijelaskan berdasarkan perspektif ekonomi, usia penduduk dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu usia produktif dari 15 sampai 59 tahun dan usia tidak produktif itu di bawah 15 tahun dan 60 ke atas. Jumlah penduduk pada suatu negara tahun 2021 tercatat sebagai berikut dalam kolom. Selanjutnya, pertanyaan adalah persentase penduduk yang berada pada kategori usia tidak produktif di negara tersebut adalah sekitar. Nah, jadi saya akan membahas soal pertama. Pertama, kita menentukan nilai yang tidak produktif. Baik, saya tulis di sini. Soal nomor 1. Di sini diketahui N tidak produktif itu sama dengan 65 ditambah 24. Jadi hasilnya adalah 89. Sementara itu jumlah seluruh penduduk di negara tersebut adalah, jadi kita menulisnya adalah N total. N totalnya adalah 65 ditambah 66 ditambah 62 ditambah 48 ditambah 24. Hasilnya 265. Nah, setelah kita mendapatkan N tidak produktif dan N totalnya, kita akan mendapatkan persentase penduduk dengan kategori usia tidak produktif. Dapat dihitung dengan rumus yaitu N tidak produktif dibagi dengan N total. Karena ini presentase, jadi kita kalikan dengan 100%. Jadi kita masukkan N tidak produktifnya adalah 89 dibagi N totalnya 265 dikali 100%. Di sini dihasilkan 33,58%. Jadi ini adalah hasil persentase penduduk yang berada pada usia tidak produktif adalah sebagai berikut. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Dari soal yang tertera dituliskan 9 titik terletak pada bidang datar sehingga tidak ada 3 titik yang segaris. Banyak segitiga yang dapat dibuat dengan titik-titik sudut dan titik tersebut adalah, jadi alternatif penyelesaiannya kita menentukan nilai N dan nilai R. Karena pada rumus kombinasi itu adalah N, C, R. Baik, nilai N dapat kita ketahui dari kalimat 9 titik. 9 titik itu adalah sebagai N. Jadi N adalah 9. Dan R itu adalah 3 titik yang segaris pada soal tersebut. Setelah kita tentukan N dan R, kita akan memasukkan nilai N dan R ke dalam rumus kombinasi. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus kombinasi itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Kita masukkan nilai N dan R. Jadi 9 faktorial dibagi 3 faktorial
dikali 9 min 3 faktorial. Baik, di sini kita kurangi bagian penyebutnya terlebih dahulu. 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 min 3, 6 faktorial. Dari sini kita dapat menyederhanakan antara 9 faktorial dan 6 faktorial. Dengan cara kita kalikan 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kita berhenti di angka 6. Angka 6 ini kita faktorialkan. Dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Di sini kita dapat mencoret antara 6 faktorial yang di atas dan 6 faktorial yang di bawah. Selanjutnya tinggal kita kalikan 9 kali 8 kali 7 dibagi dengan 3. Yang hasilnya adalah 84. Dan jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang ketiga. Di sini tertera pada soal, pada percobaan melempar 3 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua. Di sini kita tentukan NS atau berapa isi dari dadu, setiap dadu. NS itu adalah 6. Jadi di setiap dadu itu ada beberapa sisi. Nah, itu jumlahnya 6, itu adalah NS. Setelah itu kita misalkan. Misal A. A itu adalah peluang kejadian muncul bilangan genap dari mata dadu. Anggotanya adalah 2, 4, 6. Jadi di sini PA atau peluang muncul A atau bilangan genap ini adalah NA. NA itu adalah anggota dari A. NS. Jadi NA adalah 3. NS 6. Setelah itu di sini tertera mata dadu ganjil pada dadu kedua. Kita misalkan mata dadu ganjil B. Peluang kejadian muncul bilangan ganjil. Di sini anggotanya adalah 3 dan 5. Jadi PB itu adalah NB atau jumlah anggota B dan NS. Jadi anggota B adalah 2, NS adalah 6. Dari kejadian A dan kejadian B ini tidak ada pengaruh. Jadi kejadian A dan B tidak berpengaruh. Jadi dihasilkan P A B itu adalah PA dikali dengan PB karena dia tidak berpengaruh. Jadi 3/6 dikali 2/6 sama dengan 1/6. Jadi ini adalah hasilnya. Baiklah teman-teman, itulah dia 3 soal dan pembahasannya dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan selamat mencoba dan selamat berjuang di UTBK di tahun 2023 ini. Cukup sekian dari saya. Bunga harum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.